Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khuliqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tuzlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Wa qila may ya'ba ya Rasulullah, faman ata'ani faqad dakhala al-jannah faman asani faqad aba. Muttafaqun alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa rabbi a'udzu bika an yahdurun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Agung Al-Azhar, wabil khusus Gurunda Ustaz Bukhari Muslim atau Allah fi kulli hayati. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di maghrib ini Allah masih memberikan kita umur. Tidak terasa hari begitu cepat berlalu, kayaknya baru kemarin hari Senin, sekarang udah hari Kamis, besok udah ketemu Jumat, besok udah weekend, hari Senin lagi. Masya Allah, gak terasa. Kita berangkat, tiba-tiba sudah gelap, sudah ketemu maghrib, nanti pulang ketemu anak istri, besok subuh pagi berangkat lagi, terus begitu. Terlebih tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rajab. Sudah pasti sebentar lagi akan memasuki bulan Sya'ban. Kalau sudah Sya'ban, sudah terdengarlah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Biasanya di sosial media itu sudah mulai kelihatan hitungan harinya. Sekarang sudah 51 menuju Ramadan. Besok ada yang posting lagi 50 hari menuju Ramadan dan seterusnya. Ya. Maka bulan-bulan akhir-akhir ini harus betul-betul menjadi wasilah kebaikan kita. Setiap harinya harus menjadi jembatan kita untuk harus makin meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab ini harus betul-betul menjadi momentum. Karena apa? Allah menjelaskan ada 4 bulan mulia, dan salah satunya kita berada di potongan 3 bulan yang lain. 3 bulan yang lain itu bergandengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab itu terpisah, dan kita termasuk berada di bulan Rajab. Allah menyampaikan dzalika dinul qayyim fala tuzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kita berbuat zalim. Maksudnya apa? Berarti lawan kata kita merusak diri kita sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar pernah berkata bahwasanya banyak orang yang berangkat haji tapi sedikit yang berhaji.
Banyak orang yang mengerjakan sholat tapi sedikit yang mendirikan sholat. Maka Las Al-Azhar tadi disampaikan oleh Ustaz Teguh, ini akan mulai lagi Ustadz dakwahnya. Maklum Ustadz, nanti jamaahnya nggak seberapa, nggak ada masalah. Justru nih 11 tahun saya baru kembali lagi ke rumah. Ya, saya lahir dari Yis Al-Azhar, saya dapat beasiswa di Universitas Al-Azhar, dan hari ini saya kembali ke masjid lagi. Resiko orang banyak berubah. Ya Rob. Alhamdulillah, asbab dari tulisan saya di Universitas Al-Azhar yaitu medan makna hati di dalam Al-Quran membawa saya mendirikan sebuah majelis ilmu bernama Rumah Hati. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi Yayasan Rumah Hati Peduli. Asbabnya nih tempatnya. Berarti apa? Harus punya banyak-banyak kebaikan, dan insya Allah harus kita lakukan terus menerus. Maka Ibnu Umar tadi menyampaikan banyak orang yang pergi haji, yang berangkat haji tapi sedikit yang berhaji. Banyak orang yang mengerjakan sholat tapi sedikit yang mendirikan sholat. Maka tema kita pada malam hari ini adalah sholat dari hati. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat itu apa artinya? Ada mau bantu jawab saya? Apa itu sholat? Zuhur, asar. Nah, itu tebak-tebakan adik-adik kita, anak kita. Sholat itu salah satu turunan katanya adalah ittisalat. Itu sholat itu berarti apa? Komunikasi. Barusan tadi itu kita habis komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kalau kita nelpon temen, terus temen ini kita kenal, kira-kira ngobrolnya enak nggak? Enak ya. Kita nelpon temen, apalagi temen yang udah lama nggak ketemu, itu ngobrolnya renyah banget, asik banget gitu ya. Tapi tiba-tiba kita dapat telepon dari nomor yang nggak kita kenal, nggak ada namanya, nggak WhatsApp nyapa duluan, tiba-tiba dia nelfon saja. Abis gitu karena penasaran dan berkali-kali dia nelfon, akhirnya coba kita angkat teleponnya. Kita angkat teleponnya, lalu apa yang terjadi? Karena kita nggak kenal, ngobrolnya nyambung atau enggak? Awalnya mungkin masih nebak-nebak, ngalor ngidul. Akhirnya pun karena kita nggak kenal sama orang tersebut, akhirnya apa? Ngobrolnya nggak Kalau ngobrolnya nggak nyambung, akhirnya kita apakan? Kita apakan teleponnya? Diapain teleponnya? Dimatiin. Pertanyaannya, selama ini kita ngobrol sama Allah, kira-kira nyambung nggak? Kalaupun nggak nyambung, kita nggak khusyuk, ternyata ada rukun yang nggak sempurna, kira-kira Allah matiin nggak kita? Selama ini kita sholat nggak nyambung ternyata sama Allah. Rukunnya mulainya dari mana? Dari wudhu. Wudhunya baik, wudhunya benar, pasti sholatnya benar. Kalau wudhunya sudah error, pasti bab berikutnya sholatnya juga error. Kalau komunikasi kita pas sholat error, kira-kira kita diapain sama Allah? Ya nggak nyambung, bos. Dimatiin. Apanya yang dimatiin? Satu, keberkahannya Allah cabut. Dua, kemudahannya Allah singkirkan. Tiga dan empat dan seterusnya, baru berasa tuh selama ini ya Allah sholat duha 5 waktu kok nggak nyambung, nggak selesai. Apalagi cuman masih karena terpaksa, apalagi masih entar-entaran, apalagi masih banyak kurangnya. La haula wala quwwata.
Tadi kita dapat telepon dari yang nggak nyambung aja, kita apain? Kita matiin telepon, nggak nyambung. Lah kita selama ini 5 waktu komunikasi, subuh sambil ngantuk, udah ngantuk telat lagi, udah telat kesiangan lagi, udah kesiangan sholatnya sendiri lagi. Ya tuh banyak tuh PR-nya. Zuhur Ustadz kerja Ustadz. Iya kerja, tapi kan ada waktu istirahat. Asar pas pulang kerja, maghrib lagi di jalan, pasti lagi di jalan. Isya kecapean, itu gitu. Ini kalau nggak di masjid kita nyanyiin nasidnya. Itu lagi viral nasidnya kan, subuh kesiangan dan seterusnya. Begitu. Maka semuanya harus bersumber dari sini. Ini Allah jadikan 4 lapisan. Yang pertama lapisan sodrun, kedua qalbun, ketiga fuad, dan keempat lub. Itu nggak main-main. Semuanya harus dari sini. Karena apa? Kalau sumbernya semuanya dari hati, maka yang kita lakukannya pun pasti karena Allah. Ikhwatal iman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam salah satu gerakan salat kita takbir Allahu Akbar. Makanya tuh masjid-masjid dulu, salah satunya Al-Azhar ini pelatarannya luas. Masjid-masjid dulu tuh itu pelataran masjidnya panjang, untuk ke tempat sholatnya saja dia harus melewati berapa pilar. Karena apa? Dari setiap perjalanan langkah dia menuju tempat sujudnya, setiap detiknya dia mohon ampun kepada Allah, dia cerai-beraikan urusan dunianya. Maka di saat takbiratul ihram itu terjadi, Allahu Akbar, dunia ntar dulu ya, gitu. Salah satu filosofinya Allahu Akbar, dunia ntar dulu ya. Allahu Akbar berarti apa? Kalau tadi siang, tadi sore kita masih menghamba kepada dunia, di saat takbir maghrib kita tadi Allahu Akbar, Allah yang hanya maha besar, hanya Allah yang besar. Urusan kita receh, urusan kita kecil di mata Allah. Dunia ini sedikit bos, dunia ini sedikit. Makanya yang sudah mendapat dunia jangan sombong. Dunia ini cuma sedikit, cuma setengah dari sayap nyamuk saja. Itu pun kalau dicelupkan tangan kita ke samudra, tetesan terakhir di jari kita itu dunia. Nikmat yang lainnya itu nikmat Allah, surganya Allah Subhanahu. Yang sudah dapat dunia jangan sombong karena cuma dapatnya sedikit. Yang belum dapat dunia jangan sedih, jangan kecil hati karena cuman yang dikejar juga cuman sedikit. Tuh. Oleh karena itu, mulailah menyempurnakan ibadah salat kita. Siapa yang memperbaiki salatnya, hakikatnya dia sedang memperbaiki jalan rezekinya. Sudah, itu harga mati sudah. Siapa yang memperbaiki salatnya, dia sedang memperbaiki urusannya. Siapa yang memperbaiki salatnya, hakikatnya dia sedang mengurai masalah-masalah hidupnya. Ini masjid udah puluhan tahun nggak pindah, cuman terkadang hati kita yang suka pindah. Kita punya masalah, Allah cuman datang, hayyalah salat, kamu datang pada aku. Kan kita nyarinya kan pas lagi cuman kepentok aja. Besoknya masalah kita selesai, lupa lagi. Dia kata Allah mah biasa, itu umatku. Setahun komunikasi hilang sama Allah, tiba-tiba dipentokin lagi, ada masalah, nyari lagi, softnya paling depan lagi, memperbaiki lagi. Ingat tuh, oh dulu Ustadz pernah pesan, siapa yang memperbaiki sholatnya, memperbaiki rizkinya, memperbaiki, ke masjid lagi terus begitu, datang lagi sholat, duha lagi, tahajud lagi, kemarahan hilang karena urusannya sudah selesai, dimudahkan, dilancarkan sama Allah.
itu mereka yang mengerjakan sholat. Maka Ibnu Umar mengatakan tadi, banyak orang yang pergi haji tapi sedikit yang berhaji. Banyak orang yang mengerjakan sholat tapi sedikit yang mendirikan sholat. Maka efek dari sholat itu harusnya ma ba'dahu, setelahnya. Inna sholati tanha anil fasya wal munkar, itu adalah bukan sholatnya yang jahat, bukan sholatnya bisa mencegahnya, tetapi apa hakikatnya kita setelah sholat itu harus menjadi orang yang lebih baik. Kalau setelah sholat kita masih bermaksiat, yang salah bukan sholatnya tapi kitanya. Karena apa? Di saat kita sholat, mohon maaf lahir batin, gerakan kita hanya gerakan fisik saja. Maka suatu ketika Rasulullah sedang berada di dalam majelisnya, ada seorang datang terlambat, lalu dia mengerjakan sholat 2 rakaat, lalu dihampiri oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Orang itu ditegur sama Rasulullah, "Sholat, kamu belum sholat." Itu orang kan mikir, ini kita ini habis sholat 2 rakaat, terus tiba-tiba ada yang negor kita. Siapapun yang negor kita, ini kita hidup di zaman sekarang, Nabi, Rasul udah nggak ada, kita ditegur, "Sholat, ente belum sholat." Kira-kira apa yang kita lakukan? Ngada-ngada aja, orang barusan saya udah sholat. Begitu pasti. Ini di zaman Rasul. Kejadiannya, sahabat datang sholat di hadapan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu sholat lagi. Sebetulnya kamu tadi belum sholat. Dia sholat lagi 2 rakaat, sama Rasulullah juga menyampaikan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat, kamu tuh belum sholat tadi. Sampai yang ketiga itu orang sholat lagi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sampai ketiga kalinya Rasulullah menyampaikan, "Sholat, kamu tuh tadi belum sholat." Akhirnya Rasulullah menyampaikan bahwasannya sholat itu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Sholat itu seperti ayam mematuk. Kebayang nggak tuh Pak, kalau Rasulullah masih ada di tengah-tengah kita? Kebayang ya? Kebayang nggak tuh Rasulullah ada di tengah-tengah kita, terus kita sholat di hadapan beliau? Apa yang akan dikatakan beliau kepada kita? Kira-kira sama nggak tuh? Ini Rasulullah udah nggak ada, cuman dalilnya keluar, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Siapa yang melihat Rasulullah sholat? Para sahabat, para salafus soleh. Mereka mengeluarkan hadis A, B, C dan seterusnya. Kita hanya mengikuti itu. Tapi kebayang nggak tuh kalau Rasulullah ada di tengah-tengah kita, terus Rasulullah melihat sholat kita, apa yang akan dikatakan Rasulullah? Ternyata selama ini umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, Rasulullah bilang sama kita, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat, selama ini kamu tuh nggak sholat, ya Allah. Terus besok di hari akhir, fi yaumil hisab, nanti kita juga ketemu sama Allah. Ternyata Allah juga menyampaikan hal yang sama. "Ya Allah, mana pahala salatku ya Allah?" Kita tanya sama Allah. Allah cuma menyampaikan, "Salatmu bukan karenaku, Allah." "Ya Allah, mana pahala duhaku ya Allah?" "Duhamu bukan karenaku. Kamu duha cuma pengen rezekinya lancar, udah aku lancarkan rezekinya, jangan, nggak ada lagi sisanya sudah." "Ya Allah, mana pahala tahajudku?" "Tahajudmu cuman engkau pengen urusan duniamu dimudahkan, sudah aku mudahkan." Habis sudah kita minta di dunia. Jadi malu kalau kita sholat cuman pengen urusan dunia. Kita berdoa nih udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun cuman pengen masih minta dunia. Kita berdoa selama ini cuman pengen masih urusannya duit, pengen punya rumah, pengen punya mobil. Malu kita.
Kita lupa minta biar ibadahnya tenang, sholatnya khusyuk, biar kita husnul khatimah. Karena apa? Mata kita masih digelapkan urusan dunia. Umur 50 tahun doanya masih minta duit. La haula wala quwwata illa billah. Sholat cuman pengen urusannya juga dimudahin, cuman pengen duitnya ditambah. Sedekah cuman pengen dilipat gandakan duitnya. La haula, kecil itu, masih kecil urusan Allah. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berurusan dengan dunia, Allah menyampaikan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibi. Allah cuman pengen kalau kita bertemu dengan urusan dunia itu kita berjalan saja, santai saja. Tapi kalau sudah urusannya akhirat, Allah menyampaikan wasari'u, perintahnya begitu. Perintahnya apa? Bersegeralah kita. Fastabiqul khairat. Kalau udah urusannya urusan akhirat, Allah minta kita berlomba-lomba. Makanya ada Paul Stephen sebagai foundernya Mu'alaf Center itu, viral perkataan beliau itu. Beliau menyampaikan tidak ada di dunia ini urusan yang disegera-segerakan kecuali sholat. Nggak ada urusan di dunia. Mau meeting ke, mau rapat, biasa saja, santai saja. Datang tepat waktu, nggak usah lari-lari, nggak usah kejar-kejar. Urusannya marketing juga sama. Kata Allah tutup kata Allah. Mau 1000 cara marketing, ilmu marketing manapun, kata Allah mah nol kata Allah. Tapi sebaliknya, kata Allah dapat. Makanya tidak ada yang lebih disegerakan di urusan dunia ini kecuali apa? Salat. Kantor mah nempel sama masjid, nempel kantornya. Tapi urusan bisa naik ke atas sini nih urusannya dari hati. Rumah nempel Ustadz, rumah saya nempel temboknya sama masjid Ustadz. Tapi Masya Allah beratnya itu kaki ya. Karena masjid, urusannya sholat, urusannya kebaikan itu bukan urusan tenaga fisik, bukan. Itu gunung berbukit-bukit, ribuan kilometer didaki sampai ke puncaknya. Masjid cuma 50 meter aja nggak nyampe. Karena apa? Hatinya nggak sampai ke sini. Hatinya nggak hidup. Maka sholat itu harus dari sini dimulainya. Itu panggilan hayalah sholat. Makanya tadi dikatakan siapa yang memperbaiki sholatnya, hakikatnya dia sedang memperbaiki urusan dunianya. Karena apa? Setelah ajakan sholat ada ajakan kemenangan dari Allah. Hayalal sholat, setelahnya apa? Hayalal falah. Yuk menuju kemenangan. Ini tuh kita tuh kadang-kadang lucu. Ada seorang nabi yang pengen banget memiliki anak keturunan. Udah dapat anak keturunan sampai berpuluh-puluh tahun pengen anak, dapat anak keturunan. Lagi lucu-lucunya datang perintah Allah, tinggalkan dia di padang pasir. Allah. Kita nih punya anak lagi lucu-lucunya. Coba disuruh perintah tinggalin tuh anak. Apa yang kita lakukan? Ngada-ngada aja perintahnya. Begitu.
Ini seorang nabi pengen anak keturunan, dapat anak keturunan yang diidam-idamkan, lagi gemes-gemesnya, lagi lucu-lucunya, perintahnya adalah meninggalkan dia di tanah yang tandus. Mekah pada saat itu luar biasa, nggak sekarang lagi viral hijau gitu, nggak. Itu tanahnya tandus, panasnya luar biasa. Jangankan sesuatu yang hidup, air saja nggak ada. Tapi karena itu perintah Allah, tunduk dan patuh. Udah besaran dikit, perintah Allah yang berikutnya juga turun. Anaknya harus disembelih. Karena itu perintah Allah, lagi-lagi sami'na. Aku tunduk dan patuh ya Allah, sami'na wa ta'ala. Ada seorang nabi juga yang di tanah Arab itu, jangankan yang hidup, air saja nggak pernah turun. Tapi perintah Allah, nabi tersebut diminta untuk membuat kapal. Bayangin tuh, ini kita hidup di tanah yang tandus, hujan aja nggak turun, tapi perintahnya yang nggak masuk akal untuk membuat kapal. Tapi itu nabi nggak pernah ngebantah, nggak pernah nanya balik, ya Allah yang benar aja dong, nggak pernah begitu tuh nabi. Ya Allah yang masuk akal, kayak nggak pernah nabi itu membantah. Nggak pernah juga, ya Allah siapa yang akan ngebantuin saya, dari mana sumbernya itu kapal bisa jadi, gimana caranya, enggak, cuman jalankan saja. Akhirnya jadi tuh kapal, sampai itu nabi diklaim orang gila sama kaumnya. Orang tempat tandus dibikin kapal. Bikin kapal yang logik itu adalah di pinggir pantai, tapi karena itu perintah Allah, sudah sami'na wa ata'na. Allah tuh cuma nyuruh kita jaga sholatnya, jaga sholat kita. Mohon maaf lahir batin, ini ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu ada berapa? 7. Ada berapa? Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada 5. 1 rukun Islam itu apa? Ini pada tahu rukun Islam ini. Ini besok kajiannya Ustaz Teguh kayaknya babnya dari awal lagi ceritanya nih. Ini gimana kita mau nyampe bab sholat ini? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji jika mampu. Ini 5 genggaman tangan kita. Mohon maaf lahir batin, ini handphone atau barang kita, atau disebut rukun Islam kita. Kita syahadat sudah, ya. Kita zakat nggak? Ada yang zakat, ada enggak? Gitu dong. Ya, enggak semua orang berzakat. Berarti saya angkat tangannya 1. Gitu ya. Kita puasa? Ada yang puasa, ada enggak? Betul ya? Jadi orang ada yang puasa, ada yang boleh nggak puasa. Nah, saya angkat lagi tangan saya 2 jari. Pergi haji, ada yang pergi haji, ada nggak? Ada. Itu pun juga mampu. Jadi ada yang pergi haji dia mampu, ada yang sampai dia mati nggak pergi haji. Saya angkat lagi jari saya 3. Sisanya berapa? 2. 2 ini apa tadi? Syahadat dan Bayangkan 2 jari ini saya lepas, kemungkinan mana yang dilepas? Syahadat apa sholat? Kalau saya lepas syahadat berarti saya murtad. Tapi kalau saya lepas sholat juga berarti, bayangkan ini kita ini masih bisa nggak puasa. Kita ini mohon maaf udah jarang juga ngeluarin zakat, dilas juga ya. Besok-besok ngeluarin zakat di mana? Di Las Al-Azhar. Udah sekaligus sholatnya di Al-Azhar, zakatnya di Al-Azhar, sedekahnya di Al-Azhar. Kita pun masih bisa tuh nggak zakat. Kita juga masih mungkin nggak bisa pergi
Haji. Ini tinggal 2, sholat sama syahadat. Ini kalau 1 jari saya lepas, kira-kira handphonenya jatuh nggak? Saya pengen jatuhin, sayang. Pasti kelepas. Apanya? Islamnya kelepas. Berarti apa? Ada yang jatuh. Makanya pegangan kita ini udah nggak zakat, udah nggak puasa, udah nggak haji, sisanya cuma 2, masih dilepas. Yang sholatnya nggak sholat. Allah. Sekalinya pun sholat, masalah juga dengan sholatnya. Wudunya ciplak-cipluk, keciplak-kecipluk, ya, ngebasuh muka tuh cuman gini. Ya Allah ya Rabb, ya. Makanya kalau pengen ngecek sholat kita, cek wudunya, sudah, cek wudu kita. Nanti ini ada sholat isya yang batal, sempurnakan lagi wudunya. Di situ dicek. Makanya kalau kita pengen check up itu pasti dokter itu ngurut. Sakit apa Pak? Sakit tenggorokan. Kemarin minum apa, kemarin makan apa, kan begitu, ngeceknya mundur. Teman-teman, kalau hari ini masih punya urusan nggak selesai, Ustadz, udah setahun Ustadz, udah 3 tahun nggak kelar-kelar, udah gampang saja, cek sholatnya, udah Ustadz, nggak pernah meleset 5 waktu saya tambah lagi. Saya pernah dengar ceramah itu, sholat itu ada sayapnya. Wah, qobliyah lancar sholat. Tapi kok nggak beres-beres. Cek wudunya. Wudunya udah selesai, cek lagi nanti di sininya. Nih, dalam sini. Ini kajiannya, Masya Allah, panjang kali lebar. Itu ayat tentang sodrun, tentang qalbun, tentang fuad, tentang lub. Kita nyari kata lub itu nggak ketemu, ketemunya dengan kata ulil albab. Itu panjang kali lebar tentang hati. Satu kata saja yang kasih bocoran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh, yuwaswis itu apa artinya? Was-was. Yang bikin was-was itu apa yang ada di dalam hati. Hati yang mana? Hati yang lapisannya paling luar. Makanya Allah menyebutnya sodurun itu adalah dada, lapisannya paling luar. Siapa yang bikin kita was-was? Minal jin. Jin itu masuknya dari mana? Bisikan. Udah qomat, imam udah siap. Oh iya, tadi kayaknya belum dikunci dah. Itu. Padahal mah udah dikunci. Imam udah siap, sawastaqimu mu'tadilu, terus ntar jadi nggak ya ngejemput? Ada aja tuh, ada aja zup gitu. Aduh, tanggung banget, tadi belum kebalas tuh WhatsAppnya tuh. Begitu. Alladzi waswisu fi suduri nas minal jinnati. Ada unsur manusianya juga. Kita nanya sama istri, sayang, kajian yuk. Aduh, aku capek seharian tadi. Ada temen di rumah, udahlah nggak jadi. Tuh, minal jinnati. Jadi awalnya tuh ragu. Aduh, pengen kajian lepas kerja. Pengen datang. Ntar pengen datang kajian. Habis sholat, assalamualaikum salam. Dia pengen tetap hadir kajian. Tapi setannya kuat. Udah pulang aja, lapar kan. Makan di rumah kayaknya bini. Godaannya apa? Temen. Loh, lu kemana? Pengen pulang buru-buru. Yaudah dah pulang. Tuh. Minal jinnati wanas. Ada unsur bisikan, ada unsur yang memang visual. Allah menggoda di situ. Jinnya, setannya, manusianya ada komplit sudah. Di rumah hati itu salah satu babnya itu ada masalah ta'aruf. Terakhir itu punya jamaah salah satunya itu nikahnya di hotel A, seminggu kemudian pindah lagi di hotel B, H1 pindah lagi. Jadi hampir gagal nikah. Saya cuma dapat bocorannya, babnya cuma satu, si perempuannya galau. La haula wala quwata.
Itu urusan dunianya aja masih galau, gimana urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada salah satu gerakan dalam salat itu, kita saat takbiratul ihram kita sedekap ala zuhrika, ini di dada kita. Ini nih kita udah jagain, tapi juga tembus juga. Kenapa ini yang kita jagain? Karena ini antara akal dan di atas hati itu apa? Di atasnya hati itu akal. Di bawahnya hati itu apa? Nafsu. Ini hati ini di tengah-tengah antara akal dan Jadi kalau kita sholat tuh begini. Ini akal, ini hati, di bawah hati perut, di bawah perut itu ada nafsu. Makanya kalau posisi sholat kita begini, ini kita udah jagain hati kita, tapi juga tetap masih tertembus dengan godaan. Ini akal ini masih paling atas, hati ini penyeimbang, ini di bawahnya ada nafsu. Pas kita ruku itu semuanya sejajar, betul? Antara akal, hati dan nafsu itu sejajar dia posisinya. Dan posisi akal, hati dan nafsu sejajar itu gampang goyang. Jadi kalau kita ruku itu mohon maaf disenggol dikit aja pasti jatuh. Orang ruku itu nggak bisa lama. Karena apa? Capek, pegel. Kalau akal sama hati sama nafsu itu sejajar, itu pasti ada yang nggak seimbang, itu ada pasti yang nggak beres, karena dia sejajar. Makanya fitrahnya dia harus berdiri lagi. Akal itu tetap paling atas, nafsu paling bawah, yang memfilter adalah. Makanya Rasulullah menyampaikan istaftik qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Di saat urusan kita mentok sampai di sini, di saat urusan kita masih terjelembab kepada nafsu, tarik ke atas, minta pendapat hati kita. Kalau mentok udah nggak ada lagi ide, tanya ke sini, pasti rapi. Kenapa kalau kita sujud itu lebih tenang? Karena apa? Nafsunya di atas, akalnya paling bawah, hatinya di tengah, nafsunya paling. Makanya pas kita duduk ngalir lagi pahala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya perbaiki salat kita, perbaiki wudhu kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus dari hati. Dari hati sumbernya dari mana? Harus sumbernya dari keimanan kita kepada Allah. Jangan lagi karena kita menggugurkan kewajiban. Jangan lagi cuman gara-gara kosong waktunya. Bukan. Salat itu bukan mengisi kekosongan, tetapi kita tunaikan kata itu perintah Allah. Segerakan urusan akhirat kita. Kalau urusan dunia sambil jalan, jangan sampai terbalik. Kalau urusan dunia kita segerakan, urusan akhirat dientar-entarkan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, mengingat makhluk adalah penyakit, obatnya dengan mengingat Allah, perbaikinya dengan sholat. Catat baik-baik, mengingat makhluk itu adalah penyakit, obatnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya dengan sholat. Sholat itu puncak daripada zikir, karena seluruh bacaan zikir ada di dalam sholat. Dari hal yang subhanallah, alhamdulillah, semua zikir ada dalam sholat. Makanya bohong kalau orang habis sholat itu nggak tenang. Kalau orang kita ini habis salam, assalamualaikum, salam, nggak tenang, berarti ada masalah dengan diri kita. Sudah. Obatnya apa? Perbaiki sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Fi soal, ada mau bertanya silakan. Silakan. Nggak panjang waktunya ya, izin.
Salam. Nama saya Ari, saya dari Pekanbaru, dari Dewan Pembudi. Jadi tadi Pak Ustadz itu menerangkan mengenai sholat yang betul-betul idealnya. Jadi sesuai dengan semua. Sampai tadi disebutkan bahwa sholat itu tidak usah untuk mengenai dunia. Pada setahu saya, kalau kita punya masalah itu artinya sabar dan sholat. Jadi kalau kita punya suatu masalah, kita harus sholat, gitu kan. Jadi kan memang sholat itu memang tidak bisa untuk menyelesaikan dunia, gitu. Jadi kalau yang idealnya memang betul bahwa kita harus selalu betul-betul istiqomah dan betul-betul istilahnya memang dari hati tadi kan. Ya, tapi menurut saya kan memang kita di dalam ajaran agama Islam sudah diberi jalan bahwa kita suatu masalah kita bisa dengan sabar dan sholat. Kemudian mengapa kita tahajud? Karena doa kita itu kalau tahajud itu akan diterima lebih cepat, gitu kan? Maksudnya lebih mudah lah. Sholatnya itu doanya bisa diterima. Jadi mengapa kita sebagai orang Islam tidak boleh sholat itu memang kita punya suatu hajat, gitu. Maksudnya itu aja pertanyaan saya. Kalau memang untuk bahwa kita harus menjalankan itu betul, kita jalan. Cuma kita kan ada step-stepnya loh, Pak. Seperti Gusbara pernah cerita, orang sholat itu sebenarnya kusuk itu pas waktu sholat itu dia sudah yakin loh, lima sholat itu sebenarnya sudah kusuk kata dia. Kan jadi tidak perlu terlalu harus. Betul, saya setuju itu idealnya memang cerita Ustaz seperti itu. Cuma kita kan manusia kan beda-beda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Sholat itu bukan beban, tapi sholat akan meringankan beban. Sampai betul wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tapi kebanyakan kita masih sholat, urusan sholat itu masih betul-betul cuman urusannya receh, hanya dunia. Duhanya cuman pengen babnya itu gimana pagi ini warung saya banyak yang beli, tuh babnya di situ. Boleh nggak Ustadz? Boleh, tapi itu harus yang nomor sekian. Yang pertama, innal a'malu binniat. Niatnya dulu harus karena Allah. Bab nanti rame warungnya itu sudah urusan Allah. Efek dari apa? Efek dari kita tawakal sama Allah, efek dari kita beriman kepada Allah. Tahajud minta dunia boleh nggak? Boleh, tapi itu bukan yang pertama tujuannya. Kalau Allahu Akbar, semoga 2 rakaat saya ini ntar ada yang beli mobil gua, itu yang nggak receh, bos. Sholat kita ditukar cuman sama urusan dunia, kecil sekali. Maksudnya yang pertama kali yang harus kita perbaiki adalah niatnya harus karena Allah. Yang kedua, minta Allah ridho dengan kita. Tadi maghrib, pertanyaannya, yakin nggak tadi maghrib kita diterima? Maghrib kita diterima? Jawabnya paling mentok insya Allah. Subuh kita nih, tadi subuh kita diterima nggak? Subuh kita, zuhur kita diterima nggak? Yakin nggak diterima? Asar kita yakin nggak diterima? Orang asarnya sambil di jalan. Urusannya itu biar Allah ridho sama kita. Makanya minta doa, jangan lagi-lagi mohon maaf. Udah lama kita berdoa sama Allah, cuman diminta tuh lagi duit lagi, proyek lagi. Minta khusyuk dalam ibadah, minta biar Allah ridho sama kita. Bisa jadi urusan kita nggak selesai karena Allah nggak ridho dengan urusan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita nggak cukup kita yang ridho, saya ridho ya Allah dengan ketentuanmu, tapi ternyata Allah nggak ridho sama kita. Makanya suatu ketika dunia itu nggak ada manfaatnya, anak istri kita semuanya nggak datang manfaat. Ada saatnya nanti. Kapan? Di saat kita sudah berhadapan kepada Allah. La yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Silakan cari dunia, silakan, monggo kejar dunia, tapi yakinlah bahwasanya besok kita tinggalin tuh dunia. Hari ini kan kita duduk di atas tanah, 1 menit besok saja bisa jadi tanah di atas kita. Isma syi'tah, kata Rasul, fa innaka mayyitun, silakan, kecuali kita nggak pernah mati. Jadi Pak, mohon maaf, silakan niatkan apapun gitu ya, nggak apa-apa, ibadah kita untuk dunia kita silakan. Tapi nanti lagi-lagi begitu kita minta, ya Allah mana pahala duha saya ya Allah, kan udah gua tuker sama rezeki kemarin lancar urusannya, gitu ya. Kalau cuman duhanya pengen dunia harusnya lebih dari itu. Ya Allah mana pahala sedekah saya, kan udah saya kasih itu kemarin kantor 3 lantai, kan pengennya emang sedekah biar dapat kantor 3 lantai. Tapi kalau awalnya karena Allah, pasti semuanya ngikut. Babnya perbaiki niat kita. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.